NIM 1707911. Di sini saya akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa kewirausahaan untuk mata kuliah ekonomi dan bisnis digital yang diampu oleh Ibu Lisna. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan produk apa yang kami pilih untuk Proposal kami dan presentasi kami dalam program kreativitas mahasiswa tersebut. yang kami pilih Adalah Pintertable. Pintertable itu adalah suatu produk kecantikan yang melembabkan bibir, juga mewarnai bibir. Jadi itu merupakan lip care plus pewarna bibir atau kosmetik. Mungkin saya akan menunjukkan bagaimana produk ini bekerja. jadi produk ini diolesi bibir dan produk ini Mengandung 100% bahan alami tanpa pengawet tanpa bahan kimia buatan yang berbahaya. Nah, kemudian saya akan membahas Namanya. Nama dari produk ini atau brand dari produk ini kami ciptakan sendiri, yaitu Naturally. Natur. Kata tersebut diambil dari bahasa Jerman yang artinya pasti alami. Nah, sesuai dengan namanya, produk ini 100% bahan alami tanpa pengawet dan tanpa kimia berbahaya. Latar belakang yang mendasari kami membuat produk ini Karena kami kami resah dengan apa yang telah beredar di internet. Sering kami lihat bahwa anak-anak muda menggunakan kosmetik yang tidak tahu asal muasalnya, dan pelanggan penjualnya sendiri pun tidak transparan dalam memaparkan apa saja bahan dasar pembuatan skincare atau kosmetik tersebut. Nah, perlu ketahui juga produk kami ini sudah uji lab di laboratorium Dinas Kesehatan Purwokerto. Mungkin nanti saya masukkan di sini uji labnya. Nah, keunggulan dari produk kami selain bahannya alami, ini juga terjangkau sekali, hanya 18.000. So after I'm done scrubbing my lips, by the way, you can see that it's super fresh and plump. Aku bakal pakai tinted lip balmnya. Ini ada virgin coconut oil and 100% natural ingredient. That's it. Cocok juga buat dipakai sehari-hari. So if you guys wanna buy, just don't forget to order. That's it. Cocok juga buat dipakai sehari-hari. So if you guys wanna buy, just don't forget to order.
kelemahannya karena tidak menggunakan bahan kimia, maka produk ini tidak tahan lama, kurang lebih jangka waktu kegunaannya 8 bulan. Namun jika dipakai terus-menerus, kemungkinan produk ini 2 bulan saja sudah kemudian peluang Natulinatur menciptakan peluang meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia terhadap produk alami dan aman. Jadi, mengalihkan konsumen yang biasa mengonsumsi produk-produk berbahaya seperti menggunakan steroid atau menggunakan alkohol berbahaya dengan bahan yang lebih alami dan terjangkau. Kemudian ancamannya karena bahan baku mudah, karena pengolahannya pun mudah, akan banyak saingan yang muncul. dan mungkin kemungkinan besar Saingan itu akan menjual produk lebih murah dari kamu. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan logo produk. Logo produk ini terdiri dari dua huruf N. Dua huruf N ini adalah inisial dari Natulinatur. Nah, dua Huruf N ini kami gabungkan sehingga terlihat seperti huruf V. Mungkin akan ditambahkan di layar atau di belakang nanti. Nah, kemudian keunggulan dari produk ini selain Kualitasnya bagus karena kami menggunakan virgin coconut oil, produk ini juga sudah uji lab di laboratorium di Purwokerto seperti yang saya sudah sampaikan. Jadi keamanan konsumen sangat terjamin jikalau memakai produk kami. kemudian bisa dilihat sendiri sebelum dan sesudah memakai produk, terlihat perbedaannya. Ini ada logo produk yang sudah saya jelaskan seperti bentuk W namun terdiri dari 2 N yang bergabung. Kemudian ini foto dari produknya dan sudah saya tunjukkan aslinya juga. Ini adalah warna dari produk kami. Kemudian ini adalah uji lab yang diujikan di laboratorium Dinas Kesehatan Purwokerto. Ini adalah label yang kami pakai. Ini pengaplikasian pada bibir dan pada pipi. Kemudian ini kita mengiklankan produk ke salah satu influencer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keunggulan, manfaat yang terkandung dari bahan-bahan yang digunakan oleh Natulinatur dan juga cara membuat tint balmnya itu sendiri. Natulinatur merupakan salah satu jenis kosmetik yang menyehatkan dan bermanfaat. Selain itu, kandungan dari Natulinatur juga mempunyai kandungan nutrisi cukup lengkap, antara lain beeswax yang berperan melembabkan bibir, membuat bibir terlihat sehat dan tidak pecah-pecah, serta tidak akan membuat warna kulit bibir terlihat gelap meskipun sering digunakan karena bahannya yang murni alami tanpa campuran bahan kimia. Berdasarkan hasil penelitian, Natulinatur mempunyai begitu banyak manfaat untuk kesehatan dan kecantikan. Maka penggunaan Natulinatur yang digunakan sebagai kosmetik semakin bervariasi dan meningkatkan nilai ekonomi. Nah, Natulinatur sendiri terbuat dari bahan seperti beeswax, pewarna makanan, virgin coconut oil, dan madu.
Beeswax sendiri juga mempunyai manfaat yang sangat banyak, seperti mengatasi peradangan kulit. Karena sama seperti madu, beeswax juga mengandung komponen anti peradangan. Kedua, melembabkan kulit karena beeswax mengandung antioksidan yang mampu menangkal radikal bebas, serta memperbaiki kulit yang kering, kasar, dan pecah-pecah. Beeswax juga tidak memberikan efek menyebabkan pada pori-pori. Ketiga, melindungi hati. Dalam Korean Journal of Internal Medicine, mengungkapkan bahwa antioksidan yang terkandung di dalam beeswax dapat membantu melindungi hati. Beeswax juga dapat membantu fungsi hati berjalan normal dan menurunkan gejala lemak hati. Yang keempat, meredakan nyeri karena terdapat kandungan anti peradangan. Yang kelima, menghilangkan jerawat. Antibakteri, anti peradangan, dan antioksidan yang terdapat pada beeswax dikenal sebagai bahan alami yang baik untuk kulit berjerawat. Yang keenam, tentu saja melembutkan bibir yang kasar. Yang ketujuh, sebagai lilin relaksi alami. Apa sih bedanya beeswax dengan lilin yang lainnya? Nah, lilin yang lain terbuat dari parafin jika terhirup terlalu sering dapat membahayakan kesehatan kita. Sedangkan beeswax merupakan bahan alami dan bebas dari racun ketika asapnya terhirup. Jadi kalau misalkan kita mau beli lilin relaksi, pastikan yang mengandung lilin lebah atau beeswax. Selain mengurangi stres, kesehatan kita juga tetap aman. Lalu, virgin coconut oil ini memiliki manfaat seperti mendukung sistem kekebalan tubuh. Mengkonsumsi minyak kelapa bisa membantu melawan penyakit karena kandungan antivirus, anti jamur, dan antibakteri yang ada di dalamnya. Terus selanjutnya, kesehatan kardiovaskuler. Nah, walaupun minyak kelapa merupakan lemak jenuh, beberapa studi menemukan bahwa memakan virgin coconut oil tidak memiliki efek merugikan untuk jantung. Sebaiknya, virgin coconut oil dapat mengurangi risiko tinggi kolesterol dan serangan jantung. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Sebuah studi menemukan bahwa wanita yang mengkonsumsi virgin coconut oil setiap harinya mengalami pengurangan lemak yang signifikan di daerah perutnya. Walaupun minyak kelapa merupakan salah satu tipe lemak, namun mampu membantu menurunkan berat badan. Ini dikarenakan adanya kandungan jaringan lemak asam medium yang akan digunakan oleh tubuh untuk energi, alih-alih menyimpannya sebagai lemak, dan hal ini meningkatkan metabolisme tubuh. Selanjutnya itu bermanfaat untuk kulit. Minyak kelapa ini bisa digunakan untuk menggantikan lotion atau moisturizer sebagai pelembab yang lebih sehat. Ketika menggunakan virgin coconut oil, juga akan membantu melawan bakteri dalam masalah kulit lainnya, seperti ruam, dermatitis, jerawat, keriput, eczema, dan psoriasis. Lalu, virgin coconut oil ini juga dapat menyehatkan rambut. Minyak kelapa bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan kulit kepala dan rambut kita. Salah satu cara yang membantu hal tersebut adalah dengan memperkuat kelenjar dan mencegah kehilangan protein ketika dicuci. Nah, selanjutnya adalah manfaat dari madu. Tentu saja kita tahu kalau madu itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Nah, salah satunya itu ada mencegah diabetes. Madu dapat mencegah diabetes. Nah, penyakit yang satu ini disebabkan oleh kadar gula darah yang terlalu tinggi lantaran terlalu banyak mengkonsumsi makanan atau minuman yang manis. Oleh karena itu, madu dapat menggantikan gula sebagai pemanis. Madu memiliki kombinasi fruktosa dan glukosa yang dapat membantu tubuh mengatur kadar gula darah. Lalu mencegah kanker dan menyehatkan jantung. Madu mengandung antioksidan yang tinggi yang dapat menangkal pertumbuhan sel-sel jahat dalam tubuh termasuk kanker. Tak hanya bermanfaat untuk mencegah kanker, madu juga bisa meningkatkan kesehatan jantung berkat kandungan antioksidan dan flavonoid. Madu juga dapat membantu mencegah pembentukan gumpalan darah sehingga mengurangi resiko stroke dan penyakit jantung. Nah, selanjutnya itu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menurut penelitian di School of Medicine, Cardiff University di Inggris, madu dapat merangsang produksi sel-sel kekebalan tubuh. Berkat nutrisi dalam madu, metabolisme dan stamina tubuh akan meningkat. Madu turut andil dalam mendeteksi
Madu turut andil dalam mendetoks bakteri yang dapat membuat tubuh mudah terserang penyakit. Itulah mengapa madu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menangkal segala penyakit. Nah, keempat itu ada menyembuhkan luka, yang kelima menurunkan kolesterol dan berat badan. Nah, lalu manfaat madu bagi kecantikan adalah melembabkan kulit, mengangkat sel kulit mati, menghilangkan komedo, menyamarkan noda bekas jerawat, menghilangkan flek hitam, mengecilkan pori-pori wajah, menghaluskan wajah, mengobati jerawat, mencegah penuaan dini dan membuat awet muda, menyamarkan garis halus atau keriput, melembabkan bibir, mengatasi bibir pecah-pecah, memerahkan bibir, menguatkan rambut, membuat rambut lebih berkilau, menghitamkan rambut, dan juga membasmi kutu rambut. Keunggulan lain yang dimiliki oleh Naturally sendiri adalah dapat diminati sebagai kosmetik harian dan kosmetik alami yang dipakai dengan banyak manfaat. Karena bahan-bahan yang digunakan oleh Naturally ini natural dan banyak sekali manfaatnya. Kedua, meningkatkan inovasi mahasiswa dalam menemukan hasil karya yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan penalaran mahasiswa pada pengembangan ilmu teknologi. Yang keempat, menggunakan bahan dasar dari petani lokal sehingga menaikkan pendapatan petani lokal. Terus, gimana sih cara buat tint balm dari Natur ini? Yang pertama, siapkan dulu alatnya, yaitu ada panci kecil, spatula, pot atau wadah untuk tint balmnya, baskom, sendok, sarung tangan, plastik, dan pisau. Bahannya ini ada beeswax, pewarna makanan jika ingin diwarnai, lalu ada virgin coconut oil, dan ada madu. Nah, cara pembuatannya ini yaitu, pertama, siapkan semua bahan dan perlengkapannya. Lalu letakkan lilin di panci kecil, panaskan hingga lumer menjadi seperti ditim. Lalu setelah itu campur pewarna makanan, virgin coconut oil, dan madu dengan beeswax yang tadi. Nah, untuk pewarna makanan ini kita bisa gunakan yang warna merah. Lalu, jika sudah tercampur, tuangkan ke dalam pot-pot yang telah disediakan, lalu diamkan hingga memadat. Langkah terakhir adalah tutup pot dan kemas dengan rapi, lalu tempelkan label. Lalu Naturally siap dipasarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berliana Pusayu dari Pendidikan Bisnis Angkatan 2018 kelas A. NIM saya 1805553. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal PKN kewirausahaan milik kelompok kami, di mana presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lisawati karena telah memberikan bimbingan kepada kami, sehingga kami bisa menyelesaikan proposal PKN kewirausahaan milik kami. Baik, di sini saya akan mempresentasikan poin bagian saya, yaitu model kanvas dan diagram optimisasi. Di sini sudah ada model kanvas, saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari customer segments. Customer segments atau segmentasi pelanggan yang kami targetkan yaitu ada pelajar dan mahasiswi. Kenapa kami targetkan pelajar dan mahasiswi? Karena ini tuh tergolong ke anak-anak muda, sedangkan orang tua itu lebih cenderung menggunakan makeup yang berat. Dan produk yang kami jual itu termasuk ke dalam produk make up, di mana make up ini itu adalah make up ringan, yang make up ringan ini sangat digemari oleh anak-anak muda atau anak-anak milenial. Dan kenapa kami targetkan, kami lebih mengkhususkan mentargetkan kepada mahasiswi dan pelajarnya pun kepada pelajar-pelajar yang dari wanita, karena yang kami jual ini adalah produk make up, dan di mana make up itu lebih dikenal digunakan oleh para wanita. Gitu, sebenarnya bisa digunakan oleh produk kami bisa digunakan oleh kaum pria, karena produk yang kami jual sementara ini adalah lip balm, di mana lip balm ini fungsinya sebagai pelembab bibir. Kemudian di sini ada customer relationship.
Yang pertama, kami akan membuat akun sosial media, di mana akunnya itu ada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Kemudian, dari sosial media yang sudah kami buat itu, akun sosial media yang sudah kami buat, kami akan melakukan promosi, di antaranya kami akan melakukan iklan, kami akan memposting produk apa yang kami jual, kemudian kami juga akan melakukan paid promote kepada akun-akun lain yang sudah banyak followersnya. Kemudian jika memungkinkan, kami akan menggunakan selebgram untuk mengendorse produk kami agar lebih banyak kalangan yang mengenal produk kami. Setelah itu, kami akan mengadakan diskon dan giveaway. Nah, dua hal ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang suka berbelanja. Kenapa? Diskon. Pertama, diskon ini merupakan jika orang-orang yang suka belanja mendengar kata diskon, mereka akan berpikir jika mereka belanja di kami, mereka akan lebih menghemat biaya. Karena diskon itu cenderung pemotongan harga. Nah, jadi tujuan diskon ini kami ingin menarik pelanggan sehingga mereka berpikir jika mereka belanja di kami, mereka akan lebih menghemat biaya dan bisa menggunakan biaya sisanya untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, giveaway. Tujuan dari giveaway ini kami ingin menarik para followers agar lebih banyak orang yang mengenal produk kami. Kenapa? Karena biasanya itu syarat-syarat giveaway itu kalau misalkan di Instagram nih contohnya, kami akan mengadakan giveaway. Syarat untuk memenangkan giveaway diantaranya share produk kami, kemudian mereka tentunya yang paling utama itu mereka harus follow akun-akun sosial media kami, dan mereka bisa mengajak 3 temannya untuk mengunjungi sosial media kami sehingga lebih banyak orang yang melihat produk kami begitu dari giveaway. Kemudian di sini ada channels yang channels dari rencana usaha kami. Ini ada media sosial dan toko make up. Jadi kami juga akan menyuplai produk kami. Selain kami menjual di internet, kami juga akan berusaha untuk menjualnya secara offline dengan cara salah satunya menyuplai produk kami ke toko-toko make up di sekitar Bandung sementara. Kemudian di sini ada value proposition, yaitu keunggulan keunggulan dari produk kami yang tidak dimiliki oleh produk lain. Itu kami menggunakan bahan natural 100%. Kami tidak menggunakan bahan kimia. Kenapa? Karena kami memikirkan resiko jika orang-orang suka kepada produk kami, kemudian mereka akan menggunakan lebih sering dari biasanya karena sukanya. Jika kami menggunakan bahan kimia, itu akan menimbulkan efek samping. Contohnya, jika lip balm kan digunakannya di bibir. Nah, kalau misalkan menggunakan bahan kimia, itu efek sampingnya jika digunakan lebih sering dan terus-menerus dalam jangka panjang, itu akan menimbulkan perubahan warna dari bibir yang tadinya tujuannya merah muda karena di sana ada menggunakan bahan kimia, itu akan menimbulkan warna yang cenderung sedikit gelap. Sedangkan produk kami karena 100% bahan natural, meskipun para pelanggan konsumen menggunakannya lebih sering, kemudian menggunakannya untuk waktu yang lama, itu tidak akan menimbulkan efek merubah warna bibir menjadi lebih gelap dan cenderung gelap gitu. Kemudian harga terjangkau karena tadi kami menggunakan bahan-bahan yang natural yang harganya cenderung lebih murah, itu mengakibatkan produk kami harganya lebih terjangkau dari produk lain gitu. Kemudian di sini ada key activities, ada mengikuti seminar dan mengikuti lomba. Kemudian ada key resource-nya. Nah, ini bahan-bahan yang kami gunakan. Itu ada lilin madu, virgin coconut oil, madu, dan pewarna makanan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kami menggunakan pewarna makanan? Karena lip balm itu kan digunakan di bibir, sedangkan bibir itu kan digunakan untuk makan. Jika konsumen menggunakan produk kami, kemudian mereka hendak makan, itu tidak akan menimbulkan masalah jika lip balmnya tertelan bersama makanannya. Karena sekali lagi, kami menggunakan pewarna makanan, jadi aman meskipun tertelan sekalipun.
Kemudian di sini ada key partners-nya, yaitu ada petani lokal, eh, apa kami berhubungan dengan petani itu untuk mengambil madu, karena tadi salah satu bahan yang kami gunakan itu ada madu yang kami dapatkan dari petaninya langsung. Jadi kami menggunakan madu yang alami, madu yang asli 100%. Karena percuma jika kami menggunakan madu campuran bahan kimia, itu berarti tandanya produk kami tidak 100% bahan alami, begitu. Kemudian ada toko kimia. Nah, di sini toko kimia, kipernya salah satunya ada toko kimia, bukan berarti kami menggunakan bahan kimia. Toko kimia di sini kami datangi untuk membeli lilin madunya. Tapi lilin madunya tidak ada bahan kimia, itu tetap bahan alami. Begitu. Kemudian ada revenue streams-nya, keuntungan yang kami dapat itu dari penjualan produk. Nah, di sini ada cost starter-nya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kami itu digunakan untuk pembelian alat-alat dan bahan, biaya marketing, dan ongkos. Ongkos di sini biasanya ongkos kirim jika ada yang membelinya secara online. Oh iya, saya juga yang menjelaskan tadi di channels media sosial kami juga menggunakan e-commerce, dan dari sekian banyak e-commerce kami lebih aktif di Shopee. Kenapa? Karena Shopee ini untuk sekarang banyak sekali yang menggunakan aplikasi tersebut, karena Shopee ini sering mengadakan event-event besar yang menarik para pelanggan, sehingga jika kami lebih aktif di Shopee, maka akan banyak orang-orang yang mengenal produk kami. Gitu. Nah, itu dari model kanvas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang diagram organisasi dari rencana usaha kami. Nah, ketua dari rencana usaha kami ini ada Agnes Wulan atau sebagai pemiliknya. Nah, tugas Agnes di sini sebagai ketua itu diantaranya ada membagikan tugas kepada anggota yang lain, kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan, kemudian ada mencatat jadwal, waktu, dan tempat kegiatan, kemudian juga ada membuat laporan penelitian mengenai proposal, kemudian mengawasi kinerja bersama, dan Agnes juga sesekali akan ikut melakukan pemasaran di daerah Bandung. Nah, di sini ada saya, Berliana Pusayu, sebagai manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Jadi, saya akan memanage pemasaran marketingnya, konsep apa yang akan kami lakukan, kemudian kemana saja kami akan memasarkan produk kami. Tugas saya selain memanage pemasaran, di sini juga saya akan membantu membuat produk, kemudian memberikan saran kepada teman, dan menghandle tugas rekan apabila ketua sedang ada urusan. Kemudian juga karena tadi saya sebagai manajemen pemasaran, maka saya akan melakukan pemasaran di daerah Bandung dan sekitarnya. Nah, di sini ada rekan saya juga, yaitu Rahmah Nuratanti, sebagai manajemen keuangan dan manajemen produksi. Nah, di sini Rahmah itu bertugas sebagai bendahara, bisa dibilang. Jadi, hasil jualan kami itu uangnya akan disimpan di Rahmah, dan nanti juga jika kami ingin melakukan pengeluaran seperti membeli barang-barang dan lain sebagainya, itu dengan izin Rahmah. Itu karena dia sebagai manajemen keuangannya, dan dia juga sebagai manajemen produksi. Tugas dia diantaranya selain manajemen keuangan, yaitu ada membantu kinerja yang lain, memberikan saran kepada rekan mengenai kegiatan sama seperti saya, kemudian ada membuat produk karena dia sebagai manajemen produksinya, jadi dia yang mengatur ini kita hari ini memproduksi berapa, kemudian saya melakukan apa, dan yang lainnya melakukan apa, dia yang memanagenya terkait produksi. Kemudian di sini ada dia juga, Rahma juga di sini akan membantu saya melakukan pemasaran produk, kemudian mendata dan menyeleksi kekurangan yang ada dalam kegiatan. Nah, kenapa saya di sini saya akan menjelaskan kenapa Rahma dan saya juga tetap melakukan pemasaran
karena produk kami merupakan produk yang baru, jadi kami akan melakukan pemasaran yang bukan sedikit, luas gitu. Karena saya dan Rahmah itu berasal dari daerah yang berbeda, jadi kan saya menyebutkan saya dan Rahmah itu akan melakukan pemasaran di Bandung dan sekitarnya. Karena saya berasal dari Garut, maka saya akan melakukan pemasaran di Bandung dan daerah sekitar Garut. Sedangkan Rahmah itu berasal dari Karawang, jadi Rahmah juga akan melakukan pemasaran di sekitar Bandung dan di Karawang daerah asalnya gitu. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.